nama saya Ayu Suryaningsih dengan NIM 210600038 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum di negara Hong Kong. Hong Kong sudah menjadi wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tionghoa. Meski demikian, Hong Kong menjadi daerah otonom yang berhak mengirim atlet sendiri untuk turnamen-turnamen olahraga dunia. Sebelumnya, wilayah ini adalah daerah koloni Inggris dan baru dikembalikan di Tiongkok pada 1 Juli 1997 selama 156 tahun dikuasai Inggris. Dengan populasi 743 juta jiwa 2018, Hong Kong adalah negara maju dan menjadi pusat keuangan dunia. Ekonomi mereka adalah perpaduan antara kapitalis dengan ekonomi layan. Ciri dari model ekonomi seperti ini adalah pajak rendah, minim campur tangan pemerintah terhadap pasar dan pasar keuangan internasional yang mapan. Sistem pendidikan di Hong Kong ingin memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sana sesuai dengan standar internasional. Karena sekolah bertanggung jawab atas perencanaan pembelajaran setiap harinya. Untuk tingkatan taman kanak-kanak atau TK, pendidikan TK ditawarkan kepada anak-anak dalam kelompok usia 3-5 tahun. TK dijalankan oleh organisasi-organisasi sukarelawan atau badan swasta. Tingkat biaya bervariasi hingga disarankan untuk melihat-lihat terlebih dahulu sebelum memutuskan pilihannya. Kurikulum pendidikan TK berfokus pada pembinaan minat belajar peserta didik, membangun nilai-nilai dan sikap positif, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan merawat diri. Kurikulum ini bertujuan membantu mengembangkan peserta didik secara keseluruhan, baik dalam aspek etika, akademi, jasmani, serta keterampilan sosial dan estetika. Sekolah dasar. Sekolah dasar dimulai pada usia sekitar 6 tahun. Ada 3 macam jenis operasi kegiatan di sekolah dasar, yaitu sekolah pagi, sekolah siang, dan sekolah satu harian. Nah, semua anak yang memenuhi syarat mengajukan permohonan dialokasikan ke sekolah dasar tingkat pertama di sekolah pemerintah. Dan sekolah dasar yang dibantu oleh pemerintah melalui sistem penerimaan pelajar SD kelas 1. Bahasa Tionghoa adalah bahasa pengantar di kebanyakan sekolah dengan bahasa Inggris yang diajukan sebagai bahasa kedua. Pada tingkat tahun terakhir pendidikan dasar, peserta didik yang memenuhi persyaratan akan diperiksa secara intens untuk memenuhi pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan dasar sama dengan kurikulum pendidikan menengah. Kurikulum ini berupaya membina siswa dalam rangka membangun landasan pengetahuan yang kuat melalui berbagai tahap pembelajaran. Sekolah menengah pertama atau atas. Peserta didik mengikuti pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas selama 3 tahun bagian tiap-tiap jenjang atau sama dengan 6 tahun lamanya. Sekolah-sekolah menengah dibagi menjadi beberapa kelompok guna menentukan peringkat akademi semakin bagus. Peringkat suatu sekolah, maka semakin besar potensi masuk peserta didik ke universitas bergengsi. Pendaftaran pada pendidikan menengah dialokasikan pada secondarily 1 dengan subsidi di sekolah pemerintahan dan sekolah luar biasa melalui perantara sistem alokasi tempat sekolah menengah. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk memilih satu di antara 2 jurusan, yaitu arts atau sains. Nantinya, peserta didik di pendidikan menengah hanya akan mengikuti salah satu kali ujian publik pada akhir di Secondarily 6. Untuk anggaran pendidikan pengetahuan di Hong Kong,
Guru-guru rata-rata mendapatkan gaji sekitar $300 atau dirupiahkan 61 juta rupiah per tahunnya. Biaya sekolah di Hong Kong bisa mencapai lebih dari 1,5 miliar atau 100.000 US dollar per tahun, termasuk biaya kelas, buku, transportasi, dan akomodasi dari sekolah dasar hingga menengah. Hal ini menjadi Hong Kong sebagai tempat dengan biaya sekolah tertinggi di dunia. Dengan perbedaan yang signifikan, orang tua di Hong Kong mengeluarkan rata-rata lebih dari 1,9 miliar per tahunnya. Untuk biaya sekolah anak-anak mereka tanpa bantuan beasiswa, pinjaman, atau dukungan negara. Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di Hong Kong. Di Hong Kong terdapat 4 institusi pendidikan guru. Hong Kong Institute Education, The Hong Kong Baptist University, China Hong Kong University, dan Hong Kong gelar sarjana dengan diploma pasca sarjana. Program berlangsung selama 4 tahun, sementara diploma pasca sarjana membutuhkan waktu 1 tahun. Ijazah diperlukan untuk menjadi guru profesional. Pemerintahan Hong Kong menetapkan standar profesi dan bersyarat termasuk kemampuan bahasa Inggris dan Putonghua. Semua guru bahasa Inggris dan Putonghua harus menentukan standar bahasa yang diterapkan. Pemerintah juga mewajibkan guru baru untuk menjadi lulusan yang terlatih dengan pelatih yang ditingkatkan secara profesif. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong diajarkan secara lintas kurikuler, tidak sebagai mata pelajaran mandiri. Mata pelajaran moral dan pendidikan kewarganegaraan, termasuk dalam beberapa mata pelajaran lainnya di sekolah menengah. Kurikulum pendidikan di Hong Kong menerapkan kurikulum baru di sekolah-sekolah, termasuk bagi siswa usia 6 tahun, yang mencakup aturan kemampuan nasional. Biro Pendidikan menyatakan pedoman ini termasuk menghilangkan sikap tidak patuh terhadap Cina, agar masyarakat Hong Kong lebih berjalan dengan pemerintahan Cina. Guru diminta untuk mengajarkan keamanan nasional sebagai tanggung jawab bersama tanpa ruangan untuk debat dan kompromi. Kurikulum tersebut memerintahkan siswa sekolah dasar untuk menghormati lagu kebangsaan Cina dan memahami peran polisi tentara pembahasan rakyat sebagai pelindung Hong Kong. Mereka juga diajarkan tentang pelanggaran undang-undang keamanan termasuk toleransiisme dan pemisahan diri. Di tingkat sekolah menengah, siswa akan mempelajari tentang dan peluang yang dihadapi Tiongkok, serta pelanggaran undang-undang keamanan dapat diakibatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun beberapa pakar hukum menyatakan bahwa bahasa dalam undang-undang keamanan tersebut terlalu luas dan tidak jelas, meningkatkan potensi penafsiran yang beragam oleh pihak berwenang. Pedoman keamanan ini menjadi tambahan keamanan dari kebijakan konferensi Cina sebelum di Hong Kong, termasuk undang-undang keamanan yang diberlakukan sebelum untuk menghentikan proses oleh warga Hong Kong dan dianggap sebagai upaya untuk menyalurkan demokrasi di wilayah tersebut. Kelemahan dan kelebihan sistem pendidikan di Hong Kong, yaitu yang pertama, biaya pendidikan di Hong Kong sangat tinggi, membuatnya sulit bagi beberapa keluarga untuk menentukan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Lalu yang kedua, ada sistem pendidikan yang kooperatif di Hong Kong dapat menyebabkan tekanan mental dan emosional yang tinggi pada siswa, terutama saat menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang menentukan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan cenderung kaku dan fleksibel, memberikan sedikit ruangan bagi siswa untuk mengeluarkan minat mereka di luar mata pelajaran ini. Yang keempat,
sistem pendidikan kurang mencerminkan keragaman budaya yang ada di masyarakat, yang dapat mempengaruhi pemahaman yang toleransi siswa terhadap budaya dan yang berbeda. Lalu yang keempat, memperhatikan pengembangan keterampilan hidup yang praktis seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kewirausahaan. Yang berikutnya, yang keenam, Hong Kong memiliki standar pendidikan yang tinggi dengan kurikulum yang ketat dan pengajarannya yang kualitas tinggi. Lalu ada sistem pendidikan di Hong Kong memberikan akses yang merata ke pendidikan dasar dan menengah bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya mereka. Yang berikutnya, guru di Hong Kong mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur, memastikan mereka tetap diperbaharui dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada sekolah-sekolah di Hong Kong dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang modern dan memadai, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan ruangan kelas yang dilengkapi dengan teknologi. Dan yang terakhir ada siswa di Hong Kong memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin untuk cukup sekian untuk kurikulum negara Hong Kong. Mohon maaf bila ada kesalahan atau yang kurang tepat, materi yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.